cabang iman yang ke-41, yaitu mengharamkan permainan-permainan dan alat-alat musik yang diharamkan. Jadi yang diharamkan di sini dengan menggunakan bahasa al-mukhalifati lisyariah, yang bertentangan dengan syariah, artinya yang diharamkan. Karena permainan dan alat musik itu ada dua macam. Ada yang mukhalifah lisyariah, yang diharamkan, dan ada yang ghairu mukhalifah lisyariah, tidak bertentangan dengan syariat, artinya yang diperbolehkan. Jadi ada jenis permainan yang haram dan ada jenis permainan yang halal. Ada jenis alat musik yang halal dan juga ada jenis alat musik yang diharamkan. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadi wal arba'un. Al-hadi kang nomor 1 wal arba'un lan 40. Tegese 41 min syu'abil iman iku tahrimul mala'ibi, ngaramaken pira-pira permainan, wal malahi lan pira-pira lelahan, al mukhalifati kang nulayani li syariati maring syariat, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Qul ngucapa sapa sira Muhammad, ma indallahi ora ana iku mungguhe Allah khairun utawi kebagusan, minal lahwi sangking lelahan, wa minat tijarati lan sangking perdagangan. Wali hadisi Sulaiman bin Buraidata, lan krana hadise Sulaiman bin Buraidah fi sahihi Muslim an abihi sangking bapake Sulaiman ibn Buraidah radhiyallahu anhu, man la'iba bin nardashiri faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Man utai sapane wong iku la'iba main sapa wong bin nardashir kelawan dadu, faka'annama sabagha mongko kaya-kaya sak temene faka'annama kaya-kaya nyelup sapa man yadahu ing tangane man filahmi khinzirin ing dalem daging celeng, wadamihi lan getih khinzir. Asani wal arba'un utai kang nomor 2 wal arba'un lan 40 min syu'abil iman iku al-iqtisalu hemat fin nafaqati ing dalem nafaqah, wa tahrimu aklil mali lan ngaramaken mangan bondo bil batili kelawan batil, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wala taj'al lan aja ndadekaken sapa sira yadaka ing tangan sira maghlulatan engkang den belenggu ila unuqika maring gulu sira. Wala tabsudha lan aja beber sapa sira ing yadaka kullal basti kelawan sekabehane beber, fataqauda sehingga lungguh sapa sira maluman halih wong kang kecewa,
mahsuran tur kang nyesel. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina lan wong akeh idza anfaqu tatkalane blonjo sapa alladzina lam yusrifu ora padha berlebih-lebihan sapa alladzina walam yaqturu ya walam yaqturu lan ora medit sapa alladzina wa kana lan ono apa infaq iku baina zalika ing dalam antarane israf lan iqtar atau ya antarane israf lan qatar kikir baina zalika qawama wa kana baina zalika wa kana lan ana apa infaq baina zalika ing dalem antarane mangkono-mangkono israf lan qatar iku qawama tengah-tengah. Wali haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu fi sahihi Muslimin wa nahalan ngelarang utawa nyegah sapa Kanjeng Nabi an salasin saking telung perkara. Qila wa qala utawa qilin wa qilin saking desas-desus wa idha'atil mali lan niyak-niyakaken bondo wa ilhafis suali lan ngakeh-ngakehaken takon. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita membahas cabang iman yang ke-41, yaitu mengharamkan permainan-permainan dan alat-alat musik yang diharamkan. Jadi yang diharamkan di sini dengan menggunakan bahasa al-mukhalifati lisyariah, yang bertentangan dengan syariah, artinya yang diharamkan. Karena permainan dan alat musik itu ada dua macam. Ada yang mukhalifah di syariah, yang diharamkan, dan ada yang ghairu mukhalifah di syariah, tidak bertentangan dengan syariat, artinya yang diperbolehkan. Jadi ada jenis permainan yang haram dan ada jenis permainan yang halal. Ada jenis alat musik yang halal dan juga ada jenis alat musik yang diharamkan. Yang pertama permainan. Permainan yang haram adalah permainan-permainan yang dasar permainan itu hanya untung-untungan, hanya untung-untungan, hanya dugaan dan untung-untungan. Itu permainan-permainan yang model seperti itu, hukum memainkannya adalah haram. Sedangkan permainan yang diperbolehkan adalah permainan yang dasarnya itu bukan untung-untungan, tetapi dengan pemikiran, berdasarkan pemikiran, berdasarkan hitung-hitungan. Itu permainan yang model seperti itu, maka itu diperbolehkan. Nah, permainan yang diharamkan bahkan disebutkan di dalam hadis itu seperti nardasyir. Seperti nardasyir. Dalam bahasa kita nardasyir itu adalah dadu. Disebut nardasyir itu karena mengikuti nama orang yang pertama kali mempermainkan permainan itu, yaitu orang Persia. Seorang raja Persia namanya Nardasyir. Dia yang pertama kali membuat permainan yang kita kenal sekarang dengan istilah dadu.
Sehingga orang ini ya berarti pembuat bid'ah yang yang buruk ya. Dia yang sebelumnya nggak ada permainan dadu, nardashir inilah orang yang pertama kali membuatnya. Sehingga dalam bahasa Arab permainan dadu itu dinamakan dengan nama penemunya, yaitu Raja Nardashir, Raja Persia. Nah, kita tahu dadu itu kayak apa. Dadu itu yang biasanya berbentuk kubus atau berbentuk persegi panjang, kemudian ada ada di situ 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang itu dimainkan kan dasarnya apa? Untung-untungan. Nah, dasarnya adalah untung-untungan. Jika untung maka seseorang menang, jika nggak beruntung maka seseorang kalah. Maka bermain dadu, apakah di situ ada unsur judinya atau tidak ada unsur judinya, itu hukumnya adalah haram. Jika ada unsur judinya maka tergolong sebagai dosa besar, tetapi kalau tidak ada unsur judinya maka dia juga maksiat, hanya saja bukan tergolong sebagai dosa besar. Jadi sekedar main dadu saja, meskipun nggak pakai uang, nggak pakai judi, itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Ya karena permainan ini itu dasarnya adalah untung-untungan tadi, perkiraan bukan perhitungan dan juga bukan pemikiran, bukan dengan mengolah otak, tetapi dengan perkiraan dan untung-untungan. Sama dengan dadu adalah remi. Ada remi yang terkenal itu yang berbentuk kertas, kemudian ada gambar-gambarnya, itu namanya remi. Bermain remi itu juga hukumnya haram. Baik ada qimar atau ada judinya atau tidak. Apabila ada unsur judinya dengan pakai uang, untung-untungan, siapa yang menang maka dia akan dapat meraup keuntungan banyak, jika tidak maka tidak, maka itu hukumnya adalah tergolong sebagai dosa besar. Tetapi jika seseorang misalnya hanya main remi tanpa ada uang, tanpa ada judi, maka ini juga masih tergolong sebagai dosa, sebagai maksiat yang hendaknya kita menghindari permainan remi, permainan dadu, permainan-permainan yang diputar. Nah, misalnya biasanya ada diputar, nanti berhentinya di mana, maka dia akan dapat hadiah tertentu. Jika berhentinya enggak sesuai dengan yang dia tebak, maka dia akan kehilangan uang dan seterusnya. Nah, bermain yang seperti itu jika ada unsur judinya maka tergolong sebagai dosa besar, jika enggak maka termasuk maksiat, hanya saja tidak masuk dalam kategori dosa besar. Nah, sehingga bagaimanapun permainan kayak seperti itu harus dihindari. Dan permainan-permainan lain yang sifatnya itu didasarkan kepada untung-untungan dan perkiraan saja, maka hukum bermain dengan permainan itu adalah haram. Sedangkan bermain dengan permainan yang itu menggunakan otak, menggunakan akal, dia menggunakan perenungan akal sehat seseorang dan tidak ada unsur judinya, maka itu diperbolehkan. Tidak bertentangan dengan syarak, diperbolehkan, dan seseorang boleh memainkannya. Sedangkan bermain catur, maka ada khilaf di antara para ulama tentang hukum bermain catur. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa
bermain catur itu tidak diharamkan dalam mazhab Syafi'i, namun hukumnya adalah makruh. Makruh berarti sebaiknya dihindari. Nah, tetapi tidak sampai pada hukum haram. Karena bermain catur itu dia bukan untung-untungan dan dia juga bukan hanya sekedar perkiraan saja, tetapi dia menggunakan olah otak. Dia adalah olahraga otak yang bahkan catur ini juga terkait dengan strategi dalam, termasuk dalam perang. Itu berkaitan dengan itu. Karena dalam catur itu ada raja, ada patih, ada rakyat dan sebagainya, ada prajurit, yang itu adalah dalam rangka mengolah otak, terutama para pemimpin, para panglima, para raja dalam mengatur strategi perang, berkaitan dengan itu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i bermain catur itu boleh tetapi makruh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang malaib. Kemudian malahi, alat-alat musik itu juga ada dua macam. Ada alat-alat musik yang diharamkan dan ada alat-alat musik yang dihalalkan. Jadi ada alat musik yang haram, ada alat musik yang halal. Kita tidak mengatakan mutlak bahwa bermain alat musik itu haram atau bermain alat musik itu halal, tidak mutlak. Karena hukumnya itu ada perincian. Bagaimana perinciannya? Alat musik yang apabila dimainkan mandiri, artinya tanpa alat musik lainnya, dia sendiri dimainkan, itu sudah enak didengar. Apabila lagunya sedih, maka yang mendengarnya bisa ikut sedih. Jika lagunya itu gembira, senang, maka yang mendengarnya juga ikut gembira. Maka alat musik semacam itu hukumnya adalah haram. Seperti misalnya seruling. Kalau ada seseorang memainkan seruling secara mandiri, tanpa ada gitar, tanpa ada alat-alat musik yang lainnya, piano dan sebagainya, dia hanya bermain alat seruling saja. Maka jika lagunya itu sedih, maka yang mendengarnya bisa ikut sedih. Kalau gembira bisa ikut gembira. Artinya dia sudah bisa dinikmati dengan satu alat saja tanpa diiringi dengan alat-alat yang lainnya. Maka jenis alat musik seperti ini hukumnya haram. Seruling itu seperti itu sifatnya. Gitar itu juga seperti itu. Makanya ada orang ngamen cuman pakai gitar saja. Kenapa? Dengan gitar itu sudah bisa dinikmati. Dengan ada orang ngamen juga pakai seruling saja. Kenapa? Karena dengan hanya pakai seruling sudah bisa dinikmati. Biola misalnya itu juga bisa dinikmati. Alat-alat musik, semua alat musik yang menggunakan senar yang dipetik, pakai senar dengan berbagai macam jenisnya, semacam biola sendiri, gitar dan semacamnya, banyak sekali, saya nggak tahu, nggak hafal jenis-jenis namanya. Tetapi semua jenis alat musik yang bersenar itu biasanya sudah bisa dinikmati jika dimainkan dengan sendirinya, dengan mandiri tanpa alat musik yang lain, itu sudah bisa dinikmati. Maka semua jenis alat-alat musik yang bersenar itu hukum memainkannya adalah haram, tidak diperbolehkan, tidak boleh dimainkan dan tidak boleh kita mendengarkannya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, alat musik yang halal. Alat musik yang halal diperbolehkan kita untuk memainkannya.
Jika sebagian kita ada yang hobi mendengarkan alat musik atau memainkan alat musik, maka bermainlah alat musik dengan alat musik yang halal, bukan dengan alat musik yang haram dalam syariat Islam. Apabila alat musik ini dimainkan oleh orang yang ahli, maka juga akan enak. Artinya jangan sebagian orang beralasan yang enak-enak alat musik itu kok yang haram ya, yang enggak enak malah boleh misalnya. Itu semuanya kembali kepada siapa yang memainkannya. Kalau yang memainkannya itu ahli dalam permusikan, maka meskipun alat musik yang dimainkan adalah alat musik yang halal, dia bisa meramu, bisa menggabungkan antar alat-alat musik itu, maka hasilnya itu tidak akan kalah dengan hasil alat-alat musik yang hukum memainkannya adalah haram. Ini untuk sekedar apa? Biar seseorang kemudian kalau alat musik yang halal kok kayak gitu nggak enak misalnya. Nggak enak karena kamu yang memainkannya, kamu nggak ahli, kamu nggak bisa memainkannya. Bagi mereka yang ahli dalam memainkannya, maka juga akan bisa dan enak dinikmati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, alat musik yang halal itu kebalikannya, yaitu alat musik yang dia tidak bisa dinikmati tanpa diiringi dengan alat musik yang lainnya. Kalau dia dimainkan sendiri nggak enak, nggak bisa dinikmati. Lagunya ini lagu apa? Itu sulit untuk dinikmati. Lagu sedih atau lagu gembira, misalnya apa? Misalnya drum, misalnya rebana. Rebana kalau cuma satu saja, ini nggak bisa dinikmati kecuali kalau ada yang nyanyi. Kalau nyanyi itu kan lain, itu lagunya. Kalau sekedar alat musiknya saja ditabuh tanpa ada iringan lagu vokal dari penyanyi, maka nggak bisa. Ini lagu apa sih? Beda dengan seruling tadi, beda dengan gitar. Tanpa ada orang yang nyanyi pun kita bisa, oh ini lagunya lagu ini lagunya lagu ini, bisa dinikmati. Tetapi kalau rebana, kemudian drum, kecer misalnya, cuma ecek-ecek gini saja, itu nggak enak. Tetapi kalau diramu dengan alat musik yang halal-halal itu digabungkan, suaranya digabung-gabungkan, bagi orang yang pandai untuk memainkannya, maka nanti akan menghasilkan suara yang merdu, yang indah, yang enak untuk didengar. Jadi contoh alat musik yang dihalalkan adalah seperti rebana, seperti drum, beduk, dan kecer dan sebagainya. Nah, yang hadnya atau batasannya bahwa dia alat musik yang apabila dimainkan sendiri maka belum bisa menghasilkan atau belum bisa dinikmati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus betul-betul memperhatikan hal itu, karena pada zaman sekarang ini sudah banyak orang-orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan terkadang seseorang itu juga memahami tentang masalah ini, atau bahkan tokoh agama, tetapi hobinya adalah memainkan alat musik yang diharamkan. Hobinya adalah mendengarkan musik yang diharamkan. Sudah banyak sekali. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap bahwa alat musik seperti itu halal hukumnya. Padahal kalau kita melihat
atau kita menelaah kitab-kitab para ulama, maka mereka semuanya mengharamkan tentang alat musik yang seperti kriteria yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permainan-permainan. Banyak permainan-permainan seperti remi misalnya, itu banyak dimainkan oleh orang-orang yang terkadang secara zahir dia paham tentang agama. Mereka menganggap bahwa permainan itu jika tidak ada unsur judinya maka nggak apa-apa. Padahal permainan seperti remi meskipun tanpa ada unsur judi itu tetap hukumnya haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebagai orang yang mukmin yang menginginkan keimanan yang sempurna, maka kita harus menjaga diri kita dari melakukan permainan-permainan yang diharamkan dan dari memainkan alat-alat musik yang diharamkan. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Karena itu juga akan menjauhkan seseorang dari akhirat. Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ibadah, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, pada akhirnya kemudian waktu itu hilang sia-sia, digunakan untuk bersenang-senang, bermain dengan permainan yang diharamkan. Karena haram, biasanya orang itu betah, kadang bermain remi semalaman penuh, bermain remi sampai pagi. Kadang seseorang itu bermain alat musik sampai pagi, yang seharusnya malam itu bagus untuk istirahat dan melakukan berbagai macam amal ibadah, tetapi seseorang justru menghabiskannya dalam perkara yang diharamkan. Ironisnya mereka tidak menganggap bahwa sesuatu itu hukumnya adalah haram. Memang kalau misalnya seseorang ingin bermain, maka bermainlah dengan permainan yang halal. Jika ingin bermain musik, maka bermain musiklah dengan musik yang halal. Jika ingin mendengarkan musik, maka dengarkanlah musik-musik yang halal. Bagaimana jika seandainya musik itu diiringi dengan lagu-lagu yang katanya islami atau dengan sholawat misalnya, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang? Hukumnya tetap haram. Sholawat tidak haram. Seseorang melakukan lagu yang isinya dakwah itu tidak haram. Tetapi apabila kemudian dicampur dengan alat musik, memainkan alat musik yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, antara yang maksiat dan yang bukan maksiat, maka itu hukumnya adalah maksiat. Dia bersolawat tetapi iringannya adalah seruling, bersolawat tetapi iringannya adalah gitar. Itu seperti melecehkan solawat, melecehkan dakwah karena menggunakan alat-alat musik yang diharamkan di dalam syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-42, cabang iman yang ke-42 adalah al-iqtisad fin nafaqati wa tahrimu aklil mali bil batil. Al-iqtisad itu artinya hemat, sedang di dalam nafkah. Nafkah itu biaya hidup dalam belanja. Dalam belanja itu sedang-sedang, tidak boros, juga tidak kikir. Itu adalah bagian juga dari cabang keimanan.
Dan juga mengharamkan memakan harta dengan batil, harta orang lain secara batil. Itu juga sesuatu yang diharamkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Jadi dalam ayat ini ada majaz ya yang harus diperhatikan. Yang ini juga menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada majaz. Karena ada sebagian yang menolak bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada majaz. Karena ayat ini jika dimaknai secara hakiki bukan secara majaz, maka artinya apa? Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu itu terbelenggu di leher kamu. Berarti kan begini, haram apa enggak kita meletakkan kedua tangan kita di belakang leher kita? Ya tidak haram. Tidak haram. Dilarang apa enggak? Tidak dilarang. Tapi kalau kita memaknainya secara zahir dari ayat ini, maka itu dilarang. Padahal enggak dilarang dalam syariat Islam. Wala tabsutaha kullal basti. Jangan kamu membeberkan tangan kamu itu dengan sebeber-bebernya. Seperti ini. Ini namanya yabsut al-yad kullal basti. Jadi kalau beber begini, jangan begini. Nah, itu secara zahir jika dimaknai diterjemahkan secara harfiah. Tetapi apakah maknanya seperti itu? Enggak. Apakah orang Wahabi yang nggak mau takwil misalnya akan memaknai ayat seperti itu bahwa umat Islam dilarang melakukan begini dan begini? Nah, jika mereka memahaminya seperti itu, maka jelas pemahamannya itu sangat sangat rusak. Nah, maksud dari ayat ini bagaimana? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, artinya kamu itu jangan kikir. Kamu itu jangan bakhil. Jangan kikir, bakhil. Al-bukhl itu sesuatu yang diharamkan dan ini tergolong sebagai kemaksiatan yang harus ditinggalkan, yang harus dihindari. Yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang wajib untuk dia keluarkan. Misalnya dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dia punya uang tetapi punya harta tetapi nggak dikasihkan. Padahal dia wajib untuk memberikannya kepada istri dan anaknya. Ini namanya bukhul, kikir. Atau misalnya seseorang dia berkewajiban membayar zakat. Dia sudah memiliki amwal zakawiyah, punya harta yang wajib dikeluarkan zakat, dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan wajib zakat, sehingga dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Maka itu namanya apa? Bukhl. Itu orang yang semacam itu namanya orang yang bakhil. Itu sudah berdosa dia dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu tidak mau membayar sesuatu yang hukumnya wajib bagi dia. Jadi kikir itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta itu juga dilarang. Wala tabsutha kullal basti. Berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta yang melampaui batas israf, berlebih-lebihan. Nah, itu jangan juga dilakukan. Kikir jangan, berlebihan jangan. Tetapi seseorang dalam hal nafkah, dalam hal biaya hidup dan belanja itu hendaknya di antara itu.
Seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, jadi hendaknya kita di antara dua, antara kikir dan antara israf. Jadi jangan kita bakhil dan jangan juga kita itu berbuat israf atau berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk diri kita sendiri. Termasuk untuk diri kita sendiri itu kita hendaknya juga seperti itu. Artinya kita di tengah-tengah, tidak kemudian kikir untuk diri kita sendiri. Ada sebagian yang seperti itu. Ada juga sebagian orang yang berlebihan untuk diri sendiri. Makan berlebihan itu dilarang, minum berlebihan itu dilarang, berpakaian secara berlebih-lebihan itu juga dilarang. Sesuatu yang berlebihan yang disebut dengan israf itu juga sesuatu yang dilarang di dalam agama. Maka seseorang harus memperhatikan, karena israf itu kemungkinan besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Orang yang memiliki harta yang banyak cenderungnya adalah israf. Meskipun juga cenderung kikir juga. Kalau orang miskin, orang fakir, mau apa yang mau diboroskan? Kalau dia kikir, ya apa juga yang mau dikikirkan? Memang nggak ada. Nah, tetapi bagi mereka yang kaya, dua potensi ini bisa terjadi pada dirinya, kikir ataupun dia boros atau berlebihan di dalam nafkah dirinya, nafkah istri dan anak-anaknya, dan dalam membelanjakan harta secara umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya secukupnya, seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebaiknya seseorang itu dalam kehidupannya sehari-hari itu secukupnya bersikap zuhud. Kalaupun pakaian, maka ya pakaian secukup dia. Secukup dia itu bukan berarti saya cukupnya 10, bukan begitu. Itu namanya berlebihan. Artinya ya yang sudah layak untuk dia pakai ya sudah cukup. Itu namanya. Tetapi kalau melebihi dari kelayakan yang semestinya, maka itu bisa dianggap bermewah-mewahan, bisa dianggap sebagai bagian dari tana'um yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang. Makannya setiap hari yang enak-enak, minumnya juga begitu, nggak mau kalau nggak enak, pakaiannya juga yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, nggak mau yang sederhana. Nah, itu seorang mukmin yang sempurna hendaknya tidak berlebihan, tidak melakukan israf yang semacam itu. Tetapi kemarin kita sebutkan bersikap zuhud, artinya sekedar kecukupan dan kebutuhan, kemudian tidak bermewah-mewahan dalam soal pakaian, dalam soal makan dan minum, dalam soal biaya hidup, dalam masalah ini yang sedang kita bicarakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ada hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an salasin. Rasulullah itu mencegah, melarang dari 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa qala, atau dibaca qilin
wa qalin. Ini bukan fi'il, bukan qila, itu fi'il madhi mabni lil majhul. Terus qala itu fi'il madhi mabni lil ma'lum, bukan seperti itu. Tetapi di sini adalah isim, sehingga bisa dibaca qilin wa qalin, atau bahkan juga dalam riwayat yang lain itu diberi al-qil wal qal, al-qili wal qali. Karena bukan fi'il sehingga bisa diberi juga bisa ditanwin, karena tanda isim itu bisa dimasuki atau bisa ditanwin. Nah, maka qil wa qal itu membacanya dalam riwayat yang lain dibaca qilin wa qalin, atau ada juga yang diberi al-qili wal qali, bahkan bisa dijarkan, bisa dikasroh. Nah, karena kasroh juga tanda isim. Kalau fi'il nggak bisa dikasroh, nggak bisa ditanwin, nggak bisa diberi Nah, wa idha'atil mali wa ilhafiz su'ali. Rasulullah melarang kita yang pertama dari qil dan qal, desas-desus. Desas-desus itu apa? Menceritakan sesuatu, membicarakan sesuatu yang nggak jelas sumbernya. Nggak jelas sumbernya. Itu sesuatu yang seharusnya dihindari, apalagi ghibah, apalagi nanti ada unsur namimahnya. Maka betul-betul itu harus dijauhi, karena itu tergolong sebagai maksiat. Atau menceritakan berita-berita bohong, itu juga harus dihindari. Nah, karena kadzib seperti yang sudah kita pahami itu haram, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Qil dan qal ini kemungkinan mengandung unsur-unsur itu sangat mungkin. Karena itu juga harus dihindari. Sesuatu yang tidak jelas sumbernya, maka jangan kemudian didesuskan, dihembuskan di tengah-tengah masyarakat yang bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sumbernya tidak jelas. Wa idha'atil mal, yang kedua adalah menyia-nyiakan harta. Jadi harta itu dibelanjakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, atau dibelanjakan secara berlebihan. Itu seharusnya juga tidak dilakukan. Pakaian masih ada, beli lagi misalnya. Beli lagi masih bagus, beli lagi yang lebih bagus, dan seterusnya, nggak akan ada habisnya. Atau misalnya lebih dari itu, misalnya harta benda itu malah digunakan untuk kemaksiatan, itu namanya idha'atil mal. Misalnya dia punya uang banyak, malah justru digunakan untuk membiayai kemaksiatan. Misalnya dia untuk menanggap orkes yang bermain alat musik yang diharamkan, yang ada joget-joget yang diharamkan, penyanyinya membuka aurat lagi dan sebagainya. Dia sendiri yang membiayai dengan hartanya yang banyak. Maka ini apa namanya? Idha'atil mal. Menyia-nyiakan harta, membelanjakan harta pada jalan yang diharamkan atau yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Yang seharusnya orang-orang kaya yang bingung bagaimana cara membelanjakan harta, kita beritahu bahwa ya harta itu diinfakkan, disedekah jariyahkan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim, dan seterusnya. Seperti itu hendaknya dia memanfaatkan harta benda yang dimilikinya. Karena saya pernah mendengar ada sebagian orang kaya itu bingung bagaimana hartanya itu mau dikemenakan. Kebanyakan duit,
Kebanyakan harta sampai bingung ini mau digunakan untuk apa. Nah, karena nggak pahamnya dan karena dia juga nggak paham ilmu agama, mungkin nggak pernah belajar ilmu agama, sehingga kemudian dia memanfaatkan, namanya bukan memanfaatkan, tetapi dia menyia-nyiakan hartanya untuk membiayai, untuk diberikan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal banyak sekali urusan-urusan agama yang memerlukan pembiayaan dari mereka. Dakwah membutuhkan dana untuk memperlancar kegiatan dakwah. Maka silahkan harta benda yang kalian miliki, orang-orang kaya, itu diberikan untuk membiayai dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi pada masa sekarang ini banyak tantangan dakwah-dakwah non ahli sunnah wal jamaah yang berkembang, maka dakwah ahli sunnah wal jamaah harus disupport dengan dana yang cukup agar bisa lancar dalam dakwah. Pembangunan pondok pesantren membutuhkan dana. Jangan nggak tahu kemana hartanya dibuang, daripada untuk membiayai hiburan yang diharamkan, infakkan untuk pembangunan pondok pesantren, infakkan untuk pembangunan masjid, musola, bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Maka harta yang diinfakkan dalam kebaikan itu nanti akan dia nikmati di akhirat kelak. Ketika dia sudah mati nanti pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan bisa menjadi amal jariyah, artinya sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Misalnya harta yang dia miliki diwakafkan, punya tanah diwakafkan untuk pembangunan pondok pesantren, punya uang harta banyak, kemudian ini saya biayai untuk membangun gedung pondok pesantren misalnya. Maka selama pondok pesantren itu masih berdiri dan digunakan untuk belajar, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan pahalanya. Meskipun dia mati tetap dapat pahala. Terus mengalir pahalanya, terus menambah terus pahalanya, meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi kita beritahu orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, jangan bingung membelanjakan harta. Atau apalagi sampai salah dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Nah, tetapi gunakan fisabilillah harta yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, ini kita sampaikan kenapa? Karena saya pernah mendengar orang itu bingung, gimana ya, uang saya ini terlalu banyak, bingung ditaruh di mana, diberikan ke siapa, itu sampai nggak tahu. Karena dipakai sendiri juga sudah lebih-lebih, baju juga sudah terlalu banyak, rumah sudah banyak dan mewah, mobil sudah banyak, sampai bingung ini mau ditaruh mana lagi duitnya ini. Kalau kita kan bingung nyari duit, kalau dia bingung cari buang duitnya itu bingung. Nah, makanya kita beritahu, infakkan harta benda yang dimiliki fisabilillah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari 3 perkara yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilhafiz su'al. Yang dalam hadis lain, dalam riwayat yang lain itu wakasrotis su'al. Ilhafiz su'al ay wakasrotis su'al, yaitu banyak bertanya. Nah, seseorang, bahasa anak muda sekarang apa namanya? Kepo ya. Jadi banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Bertanya itu boleh, tetapi bertanya tentang sesuatu yang penting, misalnya dalam agama.
Karena dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau dalam hadis disebutkan syifa'ul ayyi as-su'al. Obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Jika kamu nggak tahu tentang hukum suatu permasalahan yang kamu harus tanyakan, karena itu menyangkut dengan amaliyah yang kita lakukan, tentang sholat, tentang puasa, tentang muamalah, maka tanyakan, nggak masalah bertanya kepada guru yang ahli di bidangnya, yang memang dia telah belajar tentang masalah itu. Jangan diam saja. Kalau diam saja, maka kamu akan tetap dalam kesesatan, dalam amaliyah yang rusak nantinya. Karena seseorang yang nggak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu haram, maka dia akan tetap melakukan perkara yang haram. Apalagi misalnya kaum perempuan, banyak masalah-masalah yang terjadi pada seorang perempuan yang itu mungkin tidak secara khusus dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama, yang dia harus tanyakan kepada seorang guru tentang kasus ini, karena kasus ini terjadi pada dirinya, tidak pada orang lain. Kalau dia diam tidak bertanya, maka dia nanti akan jatuh kepada kesalahan dalam amaliyah yang dilakukannya sehari-hari. Yang dimaksud banyak soal ini, banyak pertanyaan ini adalah bertanya sesuatu yang seharusnya tidak ditanya. Karena dalam hadis yang lain disebutkan banyak bertanya itu menyebabkan kerusakan. Salah satu hal yang menyebabkan kerusakan pada umat-umat terdahulu itu selain al-ghuluwu fiddin, berlebihan dalam agama, adalah banyak bertanya kepada para nabinya, kepada nabi mereka masing-masing. Banyak pertanyaan mereka yang seharusnya tidak ditanyakan, sehingga hal itu menjadikan mereka itu rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa betul-betul mengamalkan apa yang harus diamalkan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan untuk menjadi pribadi seorang mukmin yang sempurna. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.